Sebagai seorang guru, seringkali kita harus berpindah dari satu kerjaan ke pekerjaan yang lainnya. Banyak sekali yang ada dalam pikiran kita, mulai dari administrasi, email, anak-anak, kelas, pelajaran, orang tua, dan membuat kita seringkali nggak bisa lepas dari yang namanya catatan. Kali ini saya mau menawarkan pencatatan secara digital nih, dengan namanya Google Keep. Google Keep adalah fitur yang sudah built-in apabila teman-teman mempunyai Google Account. Fungsinya kurang lebih seperti digital sticky notes. Siapa sih guru-guru yang nggak pakai sticky notes? Nah, dengan menggunakan Google Keep, kamu bukan hanya bisa melihat sticky notes itu di laptop atau di desktop kamu, tapi juga di handphone. Buat aku secara pribadi, ini benar-benar salah satu productivity hack yang sangat berguna. So, gimana cara makainya? Let's dive to the video. Halo semuanya, kenalkan nama saya Amelia dari channel Ruang Edukator. Kami percaya pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang transformatif dan bukan saja pendidikan yang informatif. Oleh karena itu, kalau teman-teman baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe. Siapa tahu tips dan tutorial kita bisa membantu kalian menciptakan kelas yang transformatif. Langsung aja nih, gimana ya pakai Google Keep? Apabila kamu menggunakan Google Chrome, maka kamu tinggal type aja keep.google.com. Karena ini sudah built-in dengan Google Account, maka kamu nggak perlu sign in ataupun login lagi. Tapi akan langsung kelihatan halaman ini nih. Nah, kemudian ada bar tick note di atas. Ini saya menggunakan email yang masih kosong ya, jadi masih bersih, belum ada sticky note apapun. Cara penggunaannya juga lumayan mudah nih. Tinggal kamu klik di sini, klik, dan boleh tuliskan apapun yang memang kamu mau tulis di sticky notes tersebut. Misalnya, saya mau menulis tentang weekly checklist. Nah, jadi kan kita biasanya punya pekerjaan-pekerjaan mingguan tuh, seperti membuat, misalnya membuat RPP, menilai pekerjaan anak, kemudian memberikan feedback pada tugas anak. Nah, misalnya saya punya weekly checklist seperti ini nih teman-teman. Kita bisa mengubahnya menjadi checklist. Caranya seperti apa? Tinggal pergi ke titik 3 yang ada di sini dan kita lihat ada show checkbox. Kalau kita klik di sini, maka bentuknya sudah langsung berubah menjadi checklist. Nah, kita bahas satu-satu ya, apa guna dari button yang ada di bawahnya. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ada tulisan Remind Me. Jadi, teman-teman juga bisa setting reminder di sini. Misalnya, mau besok, hari ini, besok, atau minggu depan. Atau teman-teman juga bisa pilih tanggal dan waktu yang teman-teman mau. Misalnya, saya mau setting itu besok jam 8 pagi. Oke. Nah, juga bisa disetting nih, mau di-repeat atau enggak, apakah harian, mingguan, bulanan. Misalnya, karena weekly checklist ya, saya mau taruhnya remindernya weekly reminder. Tapi perlu teman-teman ketahui, ini nggak integrate dengan Google Calendar, tapi hanya bentuknya seperti push up notification begitu. Lalu save. Nah, udah bisa kelihatan di sini, remindernya akan berbunyi atau akan ada notifikasi pada hari besok jam 8 pagi. Nah, tombol yang kedua, kalau teman-teman taruh kursor di sini tulisannya collaborator ya. Sama seperti Google Features lainnya, kita juga bisa dengan mudah berkolaborasi dengan orang lain. Misalnya nih, teman-teman di sini mengajar satu pelajaran berdua dengan teman-teman guru yang lain dan ada checklist yang mau dikerjain bersama-sama. Jadi bisa tambahkan aja add collaborator di situ, tinggal masukin alamat email Gmail mereka. Kemudian tombol yang ketiga adalah change color. Sama seperti sticky note ya, kita bisa ganti warnanya jadi kuning, jadi pink, jadi biru, dan seterusnya. Kemudian di sebelahnya lagi ada image. Jadi image ini kita bisa menambahkan gambar. Misalnya teman-teman mencatat secara manual, kemudian teman-teman foto mau tambahkan dan tempelkan di sticky notes, ini juga bisa banget ya. Jadi sangat mudah. Misalnya nih, harus cepat mengambil catatan, jadi menggunakan gambar daripada menggunakan tulisan misalnya, atau daripada mengetik. Nah, teman-teman bisa tambahkan juga di sini. Saya akan tambahkan image di sini, cuma image yang saya tambahkan fungsinya adalah sebagai header, biar cantik gitu sticky notes-nya. Nanti teman-teman juga bisa dapetin header yang sama. Coba ya aku praktekin dulu cara tambah headernya. Bisa klik di gambar. Ini karena aku udah siapin header, aku langsung masuk aja ke sini. Nah, ini
itu header yang aku pasang, cantik ya. Jadi weekly to do's. Kalau teman-teman mau bikin header tentang email, planning dan sebagainya, boleh banget. Saya juga akan sertain header-header lucu ini di kolom description di bawah. Teman-teman bisa download for free. Nah, jadi penampakannya kurang lebih seperti ini nih sekarang ya, kalau kita tambahkan image. Kemudian tombol yang sebelahnya lagi adalah archive ya. For archive sama seperti kita waktu archive email ataupun archive postingan di sosial media, fungsinya adalah untuk menyingkirkan dari halaman utama tetapi tidak menghapusnya gitu. Kemudian kembali ke titik 3 ini, tadi kita udah coba yang checkbox ya. Jadi kalau teman-teman mau mengubahnya lagi, nggak jadi model checklist tapi model tulisan biasa, tinggal diklik hide checkbox. Nah, ini udah kembali seperti biasa. Tapi karena ini checklist, saya mau pakai checkbox aja. Kemudian tombol lainnya adalah delete, tentu saja untuk menghapus sticky notes ini. Add label, ini label seperti label di pada email, jadi teman-teman bisa mengkategorikan sticky notes ini itu misalnya untuk kantor, sticky notes ini untuk personal shopping list, kemudian sticky notes yang ini untuk apa yang lain lagi, itu bisa juga dengan menggunakan label. Misalnya saya kasih di sini ya, label itu checklist sekolah begitu. Nah, itu udah ada kelihatan, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan checklist sekolah. Jadi nanti kalau pergi ke sebelah kiri, kelihatan ya ada tulisan checklist sekolah. Kalau saya klik di checklist sekolah, maka semua sticky notes atau semua ya note-nya itu yang ada dengan label checklist sekolah akan tampak di situ. Lanjut lagi, di bawahnya ada add drawing, itu langsung connect dengan Google Drawing. Jadi misalnya teman-teman menggunakan tab atau iPad dan suka menulis dengan stylus gitu ya, itu bisa banget teman-teman integrasikan juga dengan Google Keep ini. Make a copy, itu seperti duplikat ya, sama. Grab image text, itu dia punya integrated AI, keren ya teman-teman. Teman-teman tinggal ambil gambar, dan dia bisa langsung mengambil teks yang ada di gambar tersebut untuk disimpan dalam bentuk Keep. Nah, silakan dicoba. Yang terakhir itu copy to Google Docs. Jadi bisa diubah juga, misalnya catatannya udah panjang nih, kemudian teman-teman mau ubah bentuknya jadi catatan, jadi worksheet misalnya, atau jadi dokumen yang teman-teman mau bagikan dengan bentuk yang lebih formal, teman-teman bisa copy to Google Docs dan bentuknya juga akan nanti menjadi Google Docs. Keren ya. Saya belum terlalu banyak explore tentang fitur ini, tetapi saya percaya fitur ini bermanfaat banget sih buat kita sebagai guru-guru yang seringkali harus mencatat dalam waktu yang cepat. Kita bisa buka Keep dan kemudian tulis di sana dan nanti tinggal diubah menjadi Google Docs. Gitu aja penggunaannya, cukup mudah kan? Saya tutup dulu. Jadi kalau kita tutup, nah dia akan mengecil di sebelah kiri ya. Dan kalau kita buat lagi yang baru, misalnya saya mau buat lagi nih tentang email, mungkin tentang email list email yang harus saya buat gitu ya misalnya. Tuh saya kasih header. Ini teman-teman saya udah nyiapin header yang lucu-lucu, bisa dipakai juga. Nah, kemudian ini akan menjadi seperti itu ya, akan bentuknya akan ada note-note yang lain berikutnya akan penuh nih lama-lama. Teman-teman juga bisa ubah ke kiri dan ke kanan, jadi bisa diatur juga. Kemudian kalau lihat di ujung kanan atas, ya di ujung kanan atas ini ada tulisannya pin note. Kalau kita klik artinya dia akan tetap pada posisi paling atas. Jadi misalnya ada weekly checklist atau daily checklist yang harus dilihat tiap hari dan dengan cepat, teman-teman bisa pin note tersebut dan dia akan terus di atas. Jadi waktu teman-teman tambah note-note yang baru sekalipun, dia nggak akan terkubur gitu ya. Kemudian kita lihat yang sebelah kiri, tadi udah ada yang kita bahas juga, reminder. Kalau kita klik di sini, maka yang ada remindernya akan muncul. Kemudian kalau kita bikin label juga bisa keluar di sini ya, checklist sekolah, itu langsung keluar juga. Kalau kita mau tambahkan labelnya atau kurangin labelnya atau ganti labelnya juga bisa dilakukan di sini. Kemudian ini adalah folder archive, kalau teman-teman sudah archive, itu bisa teman-teman lihat kembali di sini, juga bisa Anda kembalikan lagi dari folder archive. Kalau trash ya trash bin. So gitu aja sih penggunaannya, gampang banget. Kemudian kalau lihat di kanan atas ini bisa modelnya list view. Sebentar aku kelihatin note-nya semua ya. Modelnya bisa list view, bisa juga model yang turun seperti ini, list view turun ke bawah, atau yang model grid view, jadi yang kotak-kotak ke samping. Nah, jadi teman-teman, kalau kita perlu catatan yang cepat, kemudian kita perlu kolaborasikan dengan orang lain, atau kita mau
ubah bentuknya dengan cepat menjadi Google Docs, Google Keep ini sangat amat bermanfaat. Sekali lagi, ini fitur udah ada di Google Account-nya teman-teman. Tinggal dipakai dan diaktifkan saja. Teman-teman juga bisa download apps-nya di smartphone-nya teman-teman dan bisa dilihat tuh secara langsung penampakannya juga kurang lebih sama seperti yang ada di laptop dan di desktop. So, nggak perlu khawatir kan catatannya hilang karena udah tersinkronis dengan Google Account kita. Semoga dengan menggunakan Google Keep, productivity kita makin meningkat. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Kalau ada platform lain yang teman-teman ingin kita bahas, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat mengajar!